Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial kedua Civil 3D tentang import survei data melalui data FBK lama. Pertama-tama sebelumnya jika pada video pertama itu kita import datanya melalui point ini, point create tool, lalu import point. Namun jika pada data FBK kita tidak perlu melakukan hal yang sama, tapi kita cukup ketikkan import survei data. Kita klik enter, lalu kita create new survey database. Kita tuliskan project 2. Kita klik project 2, lalu kita next. Nah, di sini data source-nya itu bisa dari field book file, bisa dari point file, point for drawing. Kita pilih dari field book file. Lalu kita pilih selected file, yaitu ini, detail FBK. Kita open, kita next lagi, lalu kita create new network. Kita ketikkan sama tadi pada pilih foldernya, yaitu dengan nama yang sama, yaitu project 2. Kita OK. Lalu kita next. Bisa kita lihat di sini, langsung kita finish lagi. Kita ignore all. Nah, sini akan muncul data FBK-nya, yaitu data FBK tanpa atas. Nah, untuk melihatnya secara 3D, kita bisa pilih data FBK-nya ini, kita klik kiri, lalu kita klik kanan, lalu object viewer. Nah, bisa kita lihat, kita bisa melihat data FBK ini secara 3 dimensi. Jika elevasinya itu perbedaannya sangat jauh, kita juga bisa melihatnya secara jelas pada gambar 3D tersebut. Namun pada file ini elevasinya tidak berbeda jauh, sehingga kita di sini melihatnya sama. Namun jika perbedaan elevasinya sangat jauh, kita bisa melihat bedanya dengan jelas di tampilan 3D tersebut. Lalu kita tutup. Kemudian untuk memunculkan titik-titiknya, kita pilih survey point ini. Nah, bisa kita lihat ketinggian elevasinya. Ini 171, nomor 171 dengan existing seperti ini. Lalu selanjutnya. Kemudian untuk memunculkan titik-titiknya pada data FBK tersebut, kita klik survey point, kita klik kanan, kita pilih point, lalu insert into drawing. Nah, akan muncul titik-titiknya. Karena ini masih tumpang tindih, bisa kita kecilkan skalanya. Nah, sudah. Kemudian angka yang sama pada data PNE ZD. Kita bisa memunculkan deskripsinya, elevasinya, northeast dan east-nya. Kita klik kiri pada salah satu titik, kemudian klik kanan, pilih point group properties. Untuk point style-nya kita tidak perlu ubah,
biarkan basic. Lalu untuk point label style-nya kita bisa pilih untuk northing and easting saja. Tidak perlu deskripsi, tidak perlu elevasi. Northing dan easting saja. Kita apply. Lalu oke. Nah, sudah muncul northing easting-nya. Kemudian untuk misalnya kita ingin men-set pekerjaan ini pada suatu daerah, menentukan northing easting-nya, kita bisa lihat di data UTM Indonesia. Ntar saya stop share dulu. Saya akan menunjukkan pembagian zona data UTM di Indonesia. Nah, bisa kita lihat data pembagian zona UTM dari Sabang sampai Merauke. Untuk daerah yang berada di atas garis khatulistiwa menggunakan tanda huruf N, sementara untuk daerah di bawah daerah khatulistiwa menggunakan tanda huruf S. Jadi setiap daerah itu memiliki zona UTM masing-masing. Contohnya seperti daerah Lampung memiliki zona UTM 48S. Lalu daerah misalnya Jawa atau Bali atau NTT itu mempunyai daerah zona UTM-nya 50S atau 51S. Saya di sini akan mengambil contoh pada daerah Lampung. Jadi kita menggunakan zona UTM 48S. Kita kembali lagi ke Civil 3D-nya. Sebentar. Nah, untuk memunculkan tadi, misalnya kita pilih daerah Lampung, kita pilih setting. Kita klik kiri drawing 6, kita klik kanan, kita edit drawing setting. Nah, pada kategori zona, untuk zona Indonesia sendiri, kita pilih pada ini, UTM WGS 84 datum. Kemudian pada selected coordinate system code, kita ketikkan tadi untuk daerah Lampung itu 48S. Jadi yang diganti hanya ini, setelah strip hanya diganti itu saja. Kita apply, lalu kita oke. Sudah berganti ke daerah Lampung ini, data FBK-nya. Untuk mungkin penjelasan tentang data FBK hanya itu saja, karena menurut saya memasukkan data FBK ini lumayan gampang. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.